Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Setinggi puji dan sedalam syukur hanya untuk Allah atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada semuanya, sehingga ing sonten menika atas nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita semuanya, kita saged ngrawuhi pengajian umum keluarga rahmatan lil alamin. Jamaah pengajian umum keluarga rahmatan lil alamin ingkang tansah dimuliakan Allah, pun tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa Allah berikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswah teladan bagi kita semuanya, dan kita berharap kelak untuk mendapatkan syafaatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kami hormati, alhamdulillah untuk tanggal 1 Oktober tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Diki Sadkhomullah SHI MHIS dari Surabaya. Kemudian untuk 15 Oktober 2023 insyaallah tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Arif Saifuddin SHI MAG dari Batu Malang. Untuk hari ini alhamdulillah sampun rawuh Ustadz Amal Saifuddin saking Gresik. Monggo pengaosan ing sonten menika kita awali kalian bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Amal Saifuddin wedal 1 jam ke depan kula semanggaken. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil musaffa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma khabbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Amma ba'd. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maha suci Allah ingkang tasih maringi berbagai macam nikmat datang kula lan panjenengan sami, milai nikmat zahir ngantos batin, milai nikmat materi ngantos non materi, sehingga fa insyaallah ngantos detik menika kula lan panjenengan sami tasih dalam keadaan seger kewarasan, istiqomah anggenipun nindakaken ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tema kajian sore ini adalah tentang renungan bagi orang-orang yang hidup di dunia.
Adik-adik yang mau mencatat, tema kajian sore ini adalah tentang renungan bagi orang-orang yang hidup di dunia. Saudara, jikalau kita amati, sangat banyak sesungguhnya orang-orang yang hidup di dunia ini terombang-ambing, gelisah, bingung, tidak tahu harus melakukan apa. Bagi kita orang-orang yang beriman, sesungguhnya kita sudah diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantang untuk orang-orang yang beriman itu bingung, terombang-ambing hidup di dunia ini. Berdasarkan penjelasan Al-Quran dan Al-Hadis, yang harus kita hayati, kita renungkan, yang pertama, manusia hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah, bukan untuk berfoya-foya. Al-Quran yang sering kita ingat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku. Itu tujuan Allah menciptakan kita. Bahkan seluruh para nabi dan rasul ditugaskan oleh Allah agar menyeru kepada kaumnya, kepada umatnya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'un fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, sesungguhnya bumi saya ini luas. Bumi saya ini luas. Silahkan kalian tinggal di bumi saya mana saja. Mau tinggal di Surabaya silahkan, di Bojonegoro silahkan, di Jakarta silahkan, bahkan silahkan kalian tinggal di luar negeri. Tapi awas, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian tinggal, fa iyaya fa'budun, hanya kepadaku kalian mesti beribadah. Itu tujuan pokok kita, Pak. Sebab masih banyak di antara masyarakat ini yang hidupnya itu enggak jelas. Uripe niku glimbang-glimbung, ngalor ngidul ngetan ngulon, gak jelas harus ngapain. Kadang-kadang itu cangkruan sampai berjam-jam, catur di warung sampai berjam-jam. Hadirin, mestinya orang-orang yang beriman itu iman dengan waktu yang hilang, Pak. Nopo malih wis gak ono aktivisat nopo-nopo, kadek suka melakukan kemaksiatan. Ini yang parah ini. Ada dialog menarik, Pak, yang bisa kita ambil manfaatnya di balik dialog ini, yang dilakukan oleh seseorang ahli maksiat dengan salah seorang ulama besar, Ibrahim bin Adham. Satu ketika ulama ini didatangi oleh ahli maksiat ini, dia bertanya kepada sang ulama, Tuan Kiai, saya ini sering melakukan dosa dan maksiat. Maksiat dan dosa apa saja sudah saya lakukan, Kiai. Karena itu tolong nasihati saya, bagaimana caranya saya tidak melakukan dosa dan maksiat lagi. Kata si Huyai ini, baik,
akan aku berikan 5 nasihat kepadamu. Kalau kamu mampu melakukan 5 wasiat ini, insya Allah kamu tidak akan melakukan dosa dan maksiat. Baik Kiai, yang pertama, jika engkau mau melakukan dosa dan maksiat, maka jangan sekali-kali engkau memakan rizki dari Allah. Kata orang ini, waduh, yang mboten saged Pak Yai. Wong kula niki bendina dipun paringi rizki dening Allah kok banjur mboten saged mboten memakan rizki Allah. Terus saya makan rizki dari mana Yai? Kata Kiai, nek awakmu wis sadar bahwa tiap hari dikasih makan oleh Allah, dikasih minum oleh Allah, dikasih rizki dari Allah, kok kemudian kamu melakukan maksiat kepada Allah? Akal sehatmu ini di mana? Akal sehatmu itu di mana? Hadirin, dialog poin yang pertama ini ambil hikmahnya, Pak. Banyak kelompok-kelompok yang pertama ini. Urip ning donya sudah dikasih rizki oleh Allah, dikasih makan minum oleh Allah, dikasih sehat oleh Allah, mata bisa melihat, organ tubuh lengkap normal. Kok tiba-tiba melakukan dosa dan maksiat kepada Allah? Ini otaknya di mana ini orang ini? Orang ini otaknya di mana? Bahkan di dalam hadis qudsi Allah katakan, kullukum ja'i'. Setiap kalian itu lapar. Karena itu minta makanlah kepada Allah, maka pasti Allah memberikan makan kepadamu. Hadirin, nek rumongso dikai makan oleh Allah, dikasih kesehatan oleh Allah, ya jangan dong melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kok gak ada izin, gak ada sopan kepada Allah? Kan aneh ini kelompok ini. Nyuwun sewu, Pak, niki peristiwa fakta niki. Ada orang yang usianya sudah 70 tahun, tiba-tiba sedina rong dina niku nyuwun sewu gak iso ngentut, wetenge bedodok. Akhirnya dilakukan operasi, dia dioperasilah oleh tim dokter. Begitu setelah dioperasi selesai, disodorkan uang tagihannya. Begitu dibuka, habis 70 juta. Entek 70 juta, Bu, gara-gara operasi gak iso ngentut tok. Orang ini ketika disodorkan tagihan 70 juta, nangis orang tua ini. Orang tua ini nangis. Maka oleh dokter dikatakan, Pak, nyuwun sewu, mboten usah nangis. Mboten usah nangis. Mangke kulo kasih diskon 50%. Ndak apa-apa. Kata orang ini, Pak dokter, saya nangis bukan karena melihat tagihan ini, Tuan dokter, tapi saya menangis ini karena merenungkan betapa besar nikmat Allah yang diberikan oleh saya. Usia saya ini sudah 70 tahun lamanya, dari lahir cetek sampai sekarang sudah berapa ribu kali saya ngentut ini. Kalau gara-gara nggak bisa ngentut sekali saja operasi sampai 70 juta, dikalikan seberapa banyak saya ngentut dari usia 0 sampai 70 tahun, wes piro iku kalau dirupiahkan. Kadang-kadang banyak manusia nggak memahami, nggak memikirkan, Pak. Wow, juara badminton tingkat dunia, ranking 1, 2, 3, lincah kesana kemari. Lo kok gak mikir bahwa bisa juara badminton karena Anda melihat? Allah kasih mata yang bisa melihat. Coba kalau badminton gak bisa melihat, yang ditampleki apa nih? Kalau seandainya Allah cabut
kekuatannya jadi stroke dia, ya gak iso apa-apa maneh Pak. Nikmat-nikmat ngates ngeten iki lho yang mahal harganya. Makanya bener, awakmu kok maksiat kepada Allah, padahal tiap hari engkau dikasih makan oleh Allah. Otakmu itu di mana? Siji. Yang kedua, kata si kiai ini, ne awakmu maksiat kepada Allah, maka jangan lakukan maksiat itu di bumi Allah. Waduh, kata orang ini, wah ini lebih berat ini. Terus kalau saya melakukan maksiat tidak di bumi Allah, itu di mana Allah kiai? Padahal saya ini tinggal di bumi Allah. Kata kiai, ini awakmu wis paham, wis iso mikir. Kamu dikasih makan minum oleh Allah, bumi Allah engkau tempati, kok awakmu maksiat kepada Allah? Otakmu iki ning ndi? Otakmu itu di mana? Tiap hari dikasih makan oleh Allah, dikasih minum oleh Allah, dikasih kesehatan oleh Allah, tinggal di bumi Allah. Lu kok iso maksiat kepada Allah? Kok gak duwe izin? Kok gak punya malu kepada Allah? Dan kelompok orang yang kedua ini pun banyak Pak. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Seluruh kerajaan langit dan bumi ini punya Allah. Allah bentangkan alam dunia ini, dikasih isi oleh Allah sumber daya alam yang roh juga manusia, mulai emas, perak, tembaga, segala macam lautan yang sebegitu luasnya diisikan oleh Allah. Menungso garu mongso ngasih makan, garu mongso ngingoni, diambil saja jutaan ton tiap hari. Sudah begitu kok maksiat kepada Allah, kok gak izin kepada Allah. Dua, sing nomor telu kata kiai ini, kalau kamu mau melakukan maksiat kepada Allah, lakukan maksiat itu yang kira-kira tidak dilihat oleh Allah. Waduh, kata orang ini, nggih mboten saged ngoten Pak Yai. Lho Allah itu maha melihat kok. Kula nglakoni maksiat kira-kira sing edan Allah enggak ngelihat, ya enggak mungkin bisa. Kata si kiai ini, nih awakmu wis sadar urip ning donya sudah dikasih nikmat oleh Allah, dikasih makan oleh Allah, tinggal di bumi Allah, kalian sadar bahwa Allah maha melihat, kok kalian masih mau melakukan maksiat kepada Allah? Otakmu itu di mana? Kamu ini berakal enggak? Saudara, ini yang harus kita pahami Pak. Karena itu sering saya katakan bahwa Allah itu maha tahu Pak. Allah itu syahid, Allah itu khabir, Allah itu basir, Allah itu alim. Seluruh tingkah laku kita ini dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Allah, dan demi Allah akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Nek wis paham ilmunya begitu, ya jangan dong melakukan maksiat. Jangan melakukan maksiat. Sing nomor papat kata si kiai ini, nanti suatu ketika kalau Allah takdirkan kamu didatangi oleh malaikat maut, mau dicabut nyawanya, ngomong aku gak gelem, tangguhkan malaikat, tangguhkan saya agar saya bisa hidup lebih lama, agar saya mau bisa bertaubat kepada Allah, bisa melakukan maksiat dan amal soleh. Kata orang ini, ya lah yang mboten saged ngoten to Pak Yai, mosok malaikat teko badhe nyabut nyawa kok diinyang ngoten, mboten mungkin.
Lah nek wis yakin awakmu gak mungkin iso ngenyang, malaikat mau datang gak bisa ditawar-tawar, ya aja nglakoni maksiat. Kalau memang kematian itu gak bisa ditunda-tunda, jangan melakukan maksiat. Kamu sudah dikasih makan minum oleh Allah, dibebaskan oleh Allah, tinggal di bumi Allah. Lho kok sik nglakoni maksiat? Iki jenenge wong gak duwe izin. Sing nomor 5 kata si kiai ini, nanti nek di alam akhirat kok awakmu api dilemparkan malaikat penjaga neraka ke kobaran api neraka, awakmu aja gelem. Waduh, aja gelem. Ya jangan mau. Ya nggak mungkin Pak Yai, masa saya menentang nggak mau dilemparkan ke kobaran api neraka, aja gelem. Ya nggak mungkin Pak Yai, nek nggak mungkin sadar dong, aja sampai melakukan maksiat, karena dengan maksiatmu ini bisa mengancam keselamatan kalian. Kalian bisa dimasukkan ke dalam kobaran api neraka. Nek wis ngerti konsekuensinya melakukan dosa dan maksiat begitu, jangan melakukan maksiat. Nah hadirin sekalian, itu tujuan Allah menciptakan kita, adalah untuk beribadah kepada Allah. Makanya ini penting Pak. Nyuwun sewu, niki rotok sensitif, kula kembangkan. Sedilu ungkas wayai pilpres, pilek, dan ini nasihat untuk kita semuanya umat Islam, berlaku kapanpun Pak, bahwa untuk mengangkat sebagai seorang pemimpin, mbah calon presiden, mbah calon legislatif, mbah calon bupati, mbah gubernur, ingat baik-baik, Islam mengatakan sing nomor 1 persyaratannya, sang calon ini harus memiliki kualitas spiritual. Itu persyaratan mutlak. Ojo pisan-pisan mengangkat seorang pemimpin apapun namanya, yang dia bodoh masalah spiritual. Bagaimana mungkin bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam akan dipimpin oleh orang yang gak paham agama? Sholat jarang, bahkan gak sholat, maca Al-Quran gak bisa, sholat tahajud gak pernah, beribadah apapun jarang-jarang, bahkan membenci umat Islam. Bagaimana mungkin Allah akan mendatangkan berkah kepada pemimpin yang macam begini? Ini persyaratan mutlak. Kenapa ini harus saya katakan? Sebab Allah sudah mengancam siapapun yang memilih seorang pemimpin yang kemudian pemimpin itu zalim, orang ini nanti di alam akhirat akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Dan yang dipilih itu nanti akan singlar Pak, akan singlar, berlepas diri dia. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Jadi ayat ini menggambarkan kalau ada seseorang yang milih seorang pemimpin, kemudian si pemimpin itu membuat kerusakan, karo-karo nekone wis mati, di alam akhirat orang yang dipilih itu akan dimintai pertanggungan jawab. Oleh siapa? Pertama oleh orang yang mencoblos dia. Tapi orang yang dipilih itu nanti singlar Pak. Ini gambaran ayat ini kok begitu. Pak pemimpin, sampean dulu itu saya pilih sehingga engkau jadi pemimpin. Kata orang ini, lah salahmu dewe milih aku. Sekarang bagaimana dong nasib saya? Allah mau masukkan saya ke dalam kobaran api neraka. Oh, tanggung jawabmu, aku gak tanggung jawab. Singlar Pak, berlepas diri. Ini gambaran ayat itu begitu. Dan ini nanti akan terjadi.
Karena itu wajib hukumnya, dan ini berlaku di seluruh dunia. Saya tidak bermaksud kepada siapapun. Untuk menjadikan seorang pemimpin, wajib hukumnya dia memiliki kualitas spiritual. Harus ahli ibadah, Pak. Sebab kalau tidak, akan mudah Allah menggulung bumi Indonesia ini. Kalau diterus-teruskan menzalimi, mudah bagi Allah. Pertemuan yang kemarin sudah saya katakan, kaum-kaum di zaman dulu saya, yang badannya kekar, gagah, gede, dawur, ngangkat 1 kintal 2 kintal manyang gitu saja. Ketika mereka mendustakan Nabi Allah, mendustakan syariat agama Islam, mendolimi umat Islam, digulung Pak oleh Allah, mati semuanya. Suka-suka Allah, cara Allah. Allah punya banyak cara untuk menggulung kaum yang durhaka. Ada yang diazab oleh Allah, dibenamkan di dasar bumi. Ada yang ditenggelamkan di laut. Ada yang dihajar dengan batu-batu besar. Orang sakampung mati semuanya. Ada yang Allah datangkan halilintar yang memecahkan telinga. Suka-suka Allah. Umat zaman dulu yang kuat, gagah, perkasa saja, ketika menerima azab Allah mati, Pak. Apalagi bahasa orang Indonesia yang kecil kerempeng lagi, gak kuat macam umat dulu. Mudah bagi Allah untuk menggilis kalau zalim terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, panjenengan titeni niki, calon seorang pemimpin itu harus memiliki kualitas intelektual, Pak. Bahkan di atas rata-rata. Di samping dia harus dekat kepada Allah, ahli ibadah, dia harus cerdas di atas rata-rata bangsa Indonesia ini. Bagaimana mungkin calon pemimpin bangsa Indonesia niki yang kecerdasannya itu di bawah rata-rata, bisa digawe bal-balan sama pemimpin-pemimpin dunia, Pak, yang mereka itu rata-rata cerdas-cerdas, dibuja-buji imawan. Harus cerdas nih. Dan ini berlaku sekali lagi di seluruh dunia, panduan Islam macam begini ini. Yang ketiga, panjenengan titeni, yang ketiga, calon pemimpin bangsa Indonesia ini harus memiliki moral, Pak. Harus punya akhlak kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada umat Islam, kepada sesama umat manusia. Dosa besar kalau seandainya ada seseorang yang memilih orang yang rusak moralitasnya. Camkan baik-baik itu, Pak, berlaku di mana saja, kapanpun. Jadi jangan diremehkan masalah akhlak, Pak. Orang bisa masuk surga, bisa masuk neraka, akhlak nilainya. Banyak orang yang masuk surga karena akhlak, yang masuk neraka juga karena hancurnya akhlak. Yang keempat, calon pemimpin bangsa Indonesia ini harus memiliki kualitas sosial. Tidak sombong, dermawan dia, sayang terhadap sesama umat manusia, enggak pelit, enggak bakhil. Dan ini sekali lagi berlaku kapan saja. Satu. Yang kedua, manusia hidup di dunia ini, Pak, dikasih panduan oleh Allah, dikasih pedoman oleh Allah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ini pedoman kita. Inna anzalna alaikal kitaba linnasi bilhaq. Sesungguhnya kami sudah menurunkan Al-Quran kepada seluruh manusia dengan benar.
Pegang Al-Quran dan Al-Hadis ini kalau ingin selamat dunia akhirat. Karena itu Pak, nek ono opo-opo bertanyalah kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Memang harus saya katakan, hidup di dunia ini banyak persoalan Pak, banyak persoalan, baik masalah ibadah, masalah muamalah, masalah hukum, yang sampai kiamat itu nggak selesai. Tapi ingat, di dalam banyak ayat Allah sudah menjanjikan nanti Allah akan menyelesaikan semua perselisihan yang dialami oleh manusia ini. Allah nanti yang akan menyelesaikan. Sing siji kunut, sing siji gak kunut, endi sing bener, endi sing salah, sampai kiamat tidak akan selesai. Nanti Allah yang menghakimi, dan nanti dalam akhirat hanya ada satu pengadilan. Ini banyak terjadi Pak, persoalan-persoalan yang sampai hari kiamat tidak selesai. Masalah hukum, akan banyak hukum-hukum ini sampai orangnya masing-masing yang terlibat hukum mati kedua-duanya, urusan belum selesai. Bahkan sampai kiamat terjadi urusan belum selesai, karena memang kelemahan manusia dan kebodohan manusia. Tapi Allah nanti berjanji semua perselisihan yang dialami oleh manusia ini Allah nanti yang akan menyelesaikan. Allah nanti yang akan menyelesaikan Pak. Saudara, yang ketiga, hidup di dunia ini adalah untuk mencari penghidupan Pak, untuk bekerja, beraktivitas, berpikir. Allah berfirman, kulu war'au an'amakum, makanlah, gembalakanlah ternak kalian. Hampir seluruh para nabi dan rasul angan hewan Pak. Engko nek ismanak siji loro telu didol sebagian, dikasih makan dan lain sebagainya. Jadi nggak boleh kita orang Islam itu kemudian duduk berpangku wiritan ini ku, seandainya andai kata Mendania, tapi dia nggak bergerak kemana-mana. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Orang Islam itu pantang jadi pengemis, orang Islam itu pantang merugikan orang lain, orang Islam itu pantang menjadi beban orang lain. Kita diajarkan begitu, berpikir, bergerak, kreatif, inovatif. Nanti kalau Allah memberikan rizki, awas, sebagian rizki untuk dirimu, untuk keluargamu, juga ada hak untuk orang lain. Dipandu oleh Al-Quran jelas. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Wahai manusia, makanlah kalian dengan cara yang halal, dengan cara yang baik dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian di bumi ini. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Awas, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu menjebak dari depan kita, belakang kita, kanan kita, kiri kita. Allah masih banyak menghalalkan benda-benda di dunia ini, tapi kemudian setan banyak menggelincirkan manusia Pak. Orang yang terlibat mencari harta benda dengan cara yang haram banyak di kalangan orang Islam Pak. Hati-hati, kita yang sudah ngaji harus berbeda dengan orang lain. Allah mewajibkan kita untuk bergerak Pak, berpikir, beraktivitas, bekerja, mencari nafkah. Untuk mencari nafkah kita hanya diperintahkan yang halal, yang baik, bukan hanya sekedar yang banyak.
Apa artinya banyak kalau tidak halal? Maksimalkan ikhtiar kita mencari rezeki yang halal, itu saja. Karena itu nyuwun sewu, inilah kehebatan orang-orang warga Muhammadiyah, Pak. Nggak ada ceritanya mau bangun masjid, pondok pesantren segala macam, kemudian ngemis di mana-mana, di bis di mana-mana, nggak ada ceritanya orang Muhammadiyah itu. Orang Muhammadiyah itu cerdas-cerdas, pinter-pinter, pinter bisnis, pinter golek duit. Bahkan organisasi yang terkaya di dunia ini Muhammadiyah, itu sudah diakui oleh dunia. Karena itu hati-hati, Pak. Salah besar kalau ada orang yang ngemis. Wong ngemis itu kalau sudah betul-betul kepepet, Pak. Utangnya akeh, kelaparan segala macam. Lah zaman sekarang enggak awak wis sek seger kewarasan, sek plisat ngemis. Ya memang penggaweannya begitu. Enggak takut azab Allah, padahal peringatan Allah itu luar biasa, Pak. Selanjutnya, manusia hidup di dunia ini akan dicatat, Pak, seluruh amal perbuatannya. Itu harus kita yakini. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh seseorang kecuali di sisinya ada malaikat yang mengawasi, yang mencatat. Adik-adik remaja, hati-hati, fahami, yakini, apapun yang kalian lakukan, awas, Allah melihat, Allah menyaksikan, ada malaikat yang mencatat gerak-gerik kita ini. Kalau sudah paham begitu, jangan dong melakukan maksiat, jangan dong meninggalkan kewajiban, ojo sampai dong ninggal sholat. Bahkan sholat itu ibadah yang harus diprioritaskan. Pernah saya katakan, kalau azan itu sudah dikumandangkan, maka seluruh aktivitas dunia ini tinggalkan. Sing ono tamu yo tinggalan tamu nih, bila perlu bareng-bareng sholat berjamaah. Yang sedang ngajar tinggalan ngajarnya, sholat berjamaah dulu, ajak murid-murid sholat berjamaah. Yang sedang di kantor tinggalkan kantornya, datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Kalau kita memprioritaskan panggilan Allah daripada seluruh aktivitas di dunia ini, maka jaminannya adalah surga. Lilladzina stajabu li rabbihimul husna, bagi orang-orang yang merespon segera panggilan Allah, jaminannya adalah al-husna, surga. Surga tempatnya. Karena itu ojo nurusi males. Nek apik nglakoni apa-apa dipikir sing jero, Pak. Dipikir sing jero. Plus minusnya, resikonya, konsekuensinya, ini dipikir yang jero. Karena seluruh perbuatan kita ini nyuwun sewu, itu mesti ada imbasnya, ada resikonya, ada konsekuensinya, mulai di dunia, di alam kubur, sampai nanti di alam akhirat. Ada konsekuensinya, Pak. Ketika kita membaca Al-Quran, tiap hari rajin membaca Al-Quran, pasti konsekuensinya ada. Ning donyo atine ki seneng manai jembar, Allah datangkan berbagai macam kenikmatan, ketenangan jiwa, iku ning donyo, Pak. Di alam barzah Allah jamin orang yang ahli membaca Al-Quran, nanti kuburan yang sempit itu akan dicembarkan oleh Allah, bersinar terang lirkatio di istana, di alam kubur. Di alam akhirat, oh jangan tanya lagi.
Ketika melewati sirat nanti bisa secepat kilat. Allah akan tempatkan di surga yang tertinggi. Jadi orang melakukan kebaikan itu mesti ada konsekuensinya, Pak. Ada kemaslahatannya kalau melakukan kebaikan, mulai masih di dunia, di alam kubur, sampai nanti di alam akhirat. Nah, karena kita sudah paham bahwa seluruh aktivitas kita itu dilihat oleh Allah, Pak, Bu, maka nek nglakoni apa-apa iku sing ikhlas. Sing ikhlas. Termasuk hati ini lho diresiki, Pak. Ojo sampai punya penyakit-penyakit hati yang itu sangat membahayakan. Saya lupa sudah pernah saya sampaikan apa belum. Orang bisa masuk surga niku, Pak, kadang-kadang itu ada faktor X. Karena kasih sayang Allah, karena rahim Allah. Kadang-kadang orang bisa masuk surga karena masalah-masalah perkara yang sepele. Kalau Rasulullah mengangkat satu riwayat, ada sebagian orang masuk surga itu gara-gara apa? Gara-gara orang ini nyingkirkan duri, Pak, di tengah jalan. Ada jalan raya, ada pohon tumbang berduri, ganggu orang lalu lalang berangkat ke masjid. Oleh orang disingkirkan ini duri. Sebagai tanda terima kasih Allah, Allah kabarkan dia calon penghuni surga itu. Ini sebagai rasa terima kasih Allah kepada si A itu tadi. Bahkan ada orang yang belum pernah sholat, Pak, dalam satu sejarah itu. Belum pernah sholat. Allah takdirkan dia masuk surga. Dia jadi dedengkot orang-orang kafir Quraisy. Dia kelompok tokoh suatu kaum. Sebetulnya hati nuraninya kepingin masuk Islam, tapi gengsi dia, malu dia dengan kaumnya. Begitu terjadi peperangan sengit, Pak, langsung terbuka hatinya. Dia langsung ambil pedang, Allahu Akbar, menyatakan masuk Islam, langsung perang. Setelah membunuh banyak orang-orang kafir, Allah takdirkan dia terbunuh. Tapi akhirnya Allah kabarkan kepada Rasulullah, dia sudah Islam, dia sudah beriman, dan dia calon penghuni surga. Padahal dia baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, durung pernah sholat, belum pernah puasa. Dan ini karena kasih sayang Allah. Ada orang yang masuk surga niku, Pak, hanya karena rasa iri hati dengki gak ono, itu bisa masuk surga. Coba panjenengan fahami cerita ini, Pak. Cerita ini disampaikan oleh Anas bin Malik. Satu ketika Anas bin Malik dengan para sahabat ini, Pak, sedang duduk-duduk di depan masjid bersama Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, sebentar lagi akan melintas di hadapan kalian orang yang akan menjadi penghuni surga. Para sahabat kaget, Pak. Waduh, ini siapa ini yang dimaksud Rasulullah ini? Rasulullah setelah mengucapkan begitu, dia masuk masjid dia. Betul, tidak lama kemudian ada seseorang yang habis ngambil air wudhu, Pak. Tangan kirinya ini nenteng sandal, wajahnya masih berkucuran air wudhu. Dia melintas di hadapan para sahabat orang Ansor ini. Sahabat-sahabat melongok mawon, walah, apa iki sing dimaksud Rasulullah ini? Dia melintas di hadapan para sahabat, masuk masjid dia, sholat. Besoknya lagi peristiwa ini terjadi persis macam begini. Ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, sebentar lagi akan melintas di hadapan kalian orang yang akan menjadi penghuni surga.
Mari ngomong ngoten Rasulullah mlebu masjid. Betul. Tidak lama kemudian ada orang yang melintas. Ternyata ini orang-orang kemarin, Mbak. Habis ambil air wudhu, tangan kiri nenteng sandal, wajahnya jenggotnya masih basah kena air wudhu, dia melintas di hadapan para sahabat masuk masjid. Dengotan nih gitu. Di hari yang ketiganya terjadi lagi. Persis macam hari yang pertama kedua. Ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat, Rasulullah banjur ngomong, sebentar lagi akan melintas di hadapan kalian orang yang akan menjadi penghuni surga. Mari ngono Rasulullah ngadeg masuk masjid, Pak. Tidak lama kemudian benar melintas orang, dan ini orang yang kemarin orangnya sama, Pak, kondisinya sama. Habis ambil air wudhu, tangan kiri nenteng sandal, wajahnya masih bercucuran air wudhu, dia melintas di hadapan para sahabat masuk masjid. Para sahabat melongo, iki be wong iki. Abdullah bin Amr bin As. Ini orang ini penasaran, Pak. Aku kok penasaran sama orang ini. Ini siapa sih orang ini? Orang yang masih hidup di dunia. Tapi Rasulullah sudah mengabarkan calon penghuni surga. Ini kalau tidak orang yang hebat gak mungkin ini. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah sholat selesai, zikir sejenak, orang ini pulang, Pak. Orang ini pulang. Ditutno mawon kalian Abdullah bin Amr bin As, ditutno mawon sampai ke rumahnya. Begitu orang ini mau masuk ke rumahnya, disapa oleh Abdullah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Abdullah, Pak, nyuwun sewu, Pak. Kula niki sampun bersumpah tidak akan menemui orang tua saya selama 3 hari, Pak. Karena itu izinkan saya untuk bermalam di rumah Bapak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Monggo silakan dengan senang hati. Padahal tujuannya Abdullah bin Amr niki kepengin nginep niku ben ngerti apa sayangnya dilakukan calon penghuni surga ini di malam hari. Akhirnya ngineplah dia. Di hari pertama, Pak, Abdullah bin Amr niki lele ayam. Tahu lele ayam, Pak? Pura-pura tidur, tapi nggak tidur dia. Ngintip apa yang dilakukan oleh calon penghuni surga ini. Ternyata orang ini di tengah malam begitu bangun dari tidur, dia langsung berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah sampai masuk waktu subuh. Tidak kelihatan dia melaksanakan sholat malam, nggak kelihatan sholat malam. Begitu di hari yang kedua, sama ini kejadiannya. Orang calon penghuni surga ini bangun di tengah malam, setelah bangun langsung dia berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah sampai masuk waktu subuh. Enggak kelihatan beliau sholat malam. Di hari yang ketiga sama kejadiannya. Di tengah malam beliau bangun, langsung duduk, langsung berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah sampai masuk waktu subuh. Enggak ada tanda-tanda beliau baca Al-Quran atau sholat tahajud. Akhirnya Abdullah bin Amr niki macam orang frustasi saja, Pak. Hati nuraninya mengatakan enggak ada amalan khusus yang dilakukan orang ini, ternyata lebih hebat para sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya beliau minta pamit, Pak. Ketemu sama orang ini, Tuan,
Saya pamit Tuan. Saya berterima kasih Tuan sudah membolehkan saya bermalam beberapa hari di rumah Tuan. Tapi mohon maaf Tuan, sesungguhnya saya ini tidak punya masalah dengan orang tua saya. Saya dengan orang tua saya itu baik-baik saja, akor-akor saja. Cuman terus terang saya penasaran dengan Tuan. Kenapa penasaran? Iya, karena ketika kami para sahabat sedang duduk di depan masjid, Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan melintas di hadapan kalian orang yang akan menjadi penghuni surga. Kami penasaran Tuan, ternyata yang lewat adalah panjenengan. Hari yang kedua sama kejadiannya, hari yang ketiga sama kejadiannya. Saya penasaran dengan Tuan. Sesungguhnya Tuhan ini punya amalan yang apa yang dilakukan. Tapi ketika saya bermalam di rumah Tuhan, nggak ada amalan ibadah yang menonjol, biasa-biasa saja. Orang ini tersenyum, Pak. Orang ini tersenyum, Bu. Kata orang ini, Tuan, betul. Saya tidak memiliki amalan-amalan yang istimewa. Cuman selama saya hidup ini, saya tidak memiliki rasa iri hati hasud kepada siapapun, apalagi kepada orang Islam. Kata Abdullah bin Amr ini Pak, yang membuat panjenengan itu jadi orang istimewa yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Hati panjenengan bersih, tidak hasad kepada siapapun. Itu yang menjamin panjenengan masuk surga. Hati niki resik Pak, mboten gadah hasad niki lah mboten modal dah. Bukan harta, bukan butuh kekuatan hebat, enggak, cuma ngresik hati Pak. Enggak punya sifat iri hati, hasud kepada siapapun, apalagi termasuk nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Resik hati ini, selalu berhusnudzon kepada siapapun. Ternyata ini koyok-koyok sepele, tapi bisa memasukkan orang ini ke dalam surga. Pak, ayo mulai berangkat dari nol. Berangkat dari wong sing resik hati ini, tidak hasad, tidak iri hati dengki kepada siapapun. Sebab ini penyakit hati yang sangat berbahaya, Pak. Kenapa saya katakan berbahaya? Yang pertama, hasad itu dosa pertama kali yang terjadi di langit, Pak. Itu hasad, iri hati dengki. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah iblis laknatullah. Hasad kepada siapa? Hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Coba kita cek di dalam surat Shad mulai ayat 71 sampai 78. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, malaikat, sesungguhnya saya akan menciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Nanti kalau aku sudah sempurnakan ciptaanku, akan aku tiupkan roh kepadanya, maka aku perintahkan kepada kalian untuk menghormat, untuk sujud kepada makhlukku ini. Begitu sudah sempurna Allah ciptakan, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Maka para malaikat sujud kepada Adam, semuanya sujud kepada Adam kecuali iblis.
aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis membangkang, iblis sombong, termasuk makhluk yang kafir, tidak mau sujud kepada Adam, Pak. Ketika Allah bertanya, wahai iblis, kenapa, apa yang membuat kamu kemudian enggak mau sujud kepada Adam? Apakah kamu karena sombong atau merasa tinggi hati, merasa hebat? Apa jawaban iblis? Ana khairum min. Saya lebih baik daripada si Adam itu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, sementara si Adam dari tanah. Jelas api lebih baik, lebih bersih dari tanah. Lagian Adam anak baru kemarin sore saya disuruh sujud. Tidak mau sujud ini karena sombong, Pak. Jadi dosa pertama kali yang terjadi di langit itu pelakunya adalah iblis laknatullah, Pak. Gak gelem sujud karena enggan, karena hasad. Opo malaikat sujud kepada Adam, makhluk yang kemarin, enggak kepada dia. Jadi dia hasad kepada Adam. Jadi alasannya kenapa kita dilarang keras untuk punya sifat hasad, karena hasad ini dosa pertama kali yang terjadi di langit. Yang kedua, kenapa kita dilarang hasad? Jawabannya karena hasad itu dosa pertama kali yang terjadi di bumi, Pak. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah Qabil. Terhadap siapa? Terhadap Habil. Sama-sama putra Nabi Adam. Jadi ketika kedua orang ini diperintahkan oleh Allah untuk berkorban, Allah katakan watlu alaihim naba abnai Adam bil haq. Muhammad, ceritakan Muhammad kepada umatmu tentang sejarah, tentang cerita kedua putra Adam ini dengan sebenarnya. Ingatlah ketika keduanya diperintahkan oleh Allah untuk berkorban, maka salah satu dari mereka Allah terima korbannya dan yang lain Allah tidak terima. Allah terima korbannya si Habil, Allah tidak terima korbannya si Qabil. Akhirnya muncul dendam, hasad, iri hati, dengki yang dilakukan oleh si Qabil. Dia bersumpah la aqtulannak, akan aku bunuh engkau Habil. Soalnya iri, Pak. Opo korbani dia nggak diterima oleh Allah, tapi korbannya si saudaranya dia diterima oleh Allah. Iri hati, hasad, akhirnya terjadi beneran pembunuhan pertama kali yang terjadi di muka bumi ini, dan itu karena hasad. Yang ketiga, kenapa kita dilarang memiliki sifat hasad? Karena hasad itu, Pak, produk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hasad itu produk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Amat sangat banyak orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani ini yang menginginkan kita murtad, meninggalkan iman kita menjadi orang kafir, dan itu hasadam min indi anfusim, karena hasad, Pak. Karena hasad. Jadi wong-wong Yahudi Nasrani itu dari zaman dulu sekarang sampai akhir kiamat nanti gak seneng, Pak. Gak seneng dek ndelok wong Islam iku akor, bersaudara, saling tulung menolong. Wong Yahudi Nasrani iku gak seneng, Pak. Orang
Orang Yahudi Nasrani itu enggak suka melihat negara-negara Islam itu akor dengan segala macam. Dia lemparkan adu domba segala macam. Ya apa caranya negara-negara Islam itu berantakan? Dan itu watak, Pak, watak orang Yahudi Nasrani dari zaman dulu. Karena itu hati-hati nih gitu lur. Setiap orang Islam wajib hukumnya menjunjung tinggi persaudaraan dengan sesama umat Islam nih. Gak usah kemudian kontok-kontokan. Kalau seandainya ono satu rumah sing siji Muhammadiyah sing siji NU, ya wis manusiawi, urip ning donya wis ngono ku. Jadi nggak bisa manusia ini utuh satu kelompok. Apa Allah nggak mampu? Mampu. Allah sangat mampu kalau seandainya menjadikan umat Islam ini menang. Satu kelompok, satu perintah bisa sangat mudah bagi Allah. Tapi Allah tidak mau begitu. Allah hanya menciptakan manusia. Fasilitas apapun dikasih oleh Allah, Allah berikan ini. Garis besar haluan agama ini. Datangkan Al-Quran, didatangkan Al-Hadis, didatangkan para nabi dan rasul. Gunakan akalmu, gunakan hatimu, tangkap hidayah Allah. Nanti kita akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi jangan mau, Pak, diombang-ambingkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani ini. Harus saya katakan, yang tinggal di dunia ini, Pak, lebih banyak orang-orang kafir daripada orang-orang Islam. Yang tinggal di dunia ini lebih banyak orang-orang yang beriman daripada orang yang beriman. Wa aktsarun nasi la yu'minun. Mayoritas orang yang hidup di dunia ini tidak beriman. Mayoritas orang yang hidup di dunia ini, Pak, adalah orang-orang fasik. Mayoritas orang yang hidup di dunia ini adalah orang-orang yang kufur nikmat. Wa anna aktsarun nasi la yashkurun wa anna aktsarun nasi la fasikun. Orang-orang Yahudi Nasrani takut kalau ekonomi orang Islam niki kuat kokoh. Makanya tadi saya katakan, Mbak, jadi orang Islam ini harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Jangan menjadi beban orang lain. Gak oleh tadi orang Islam itu kemudian ngemis-ngemis, jangan. Nyuwun sewu. Ini rotok sensitif, Pak. Masih banyak di kalangan umat Islam ini nyuwun sewu, iku jarak. Ngertos jarak, Pak nggih? Sudah dikasih oleh Allah nikmat, badan ini sehat, coba jantung sehat, liver sehat, paru-paru sehat, gigi sehat, ya rokokan dadaan, wah mari. Dan itu enggak sehari dua hari, dia rokokan sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Dikasih kesehatan oleh Allah, tapi orang ini jarak, coba. Akhirnya apa yang terjadi? Jantungnya jebol, livernya jebol, paru-parunya jebol, tenggorokan jebol, bibirnya membeli, gigi satu persatu pamitan. Kalau sudah terkapar megap-megap, kapok ingin mlebu rumah sakit, kaseb. Lu dikasih nikmat. Lu padahal sing dodolan rokok iki ya wong non Islam, Pak. Banyak para ekonom itu mengatakan kalau kalian stop di seluruh dunia, orang Islam gak tuku rokok, kelapak-kelapak mereka, Pak. Jatuh terjun bebas itu ekonominya. Cuman gitu selesai.
Pon sing nomor papat, kenapa kita harus menghindari hasad? Hasad itu Pak, itu peninggalan kaum-kaum yang terdahulu. Uwong-uwong biyen, uwong-uwong zaman tempo dulu itu Pak, ninggali hasad. Kata Rasulullah, telah terjadi di antara kalian. Saya melihat di antara kalian ini, kata Rasulullah, sudah mengikuti tindak tanduk orang-orang zaman dahulu, mengikuti gaya hidup orang-orang yang dahulu. Penyakit umat-umat dahulu apa itu? Al-hasad wal baghdha. Hasad, iri hati, dengki, dan bermusuhan. Jadi sekarang ini banyak umat-umat sekarang ini yang kena dampak umat-umat zaman dahulu. Hasad penyakitnya Pak, hasud. Asal ada kelompok yang jauh lebih kuat, wah diserang, dikuasai. Zaman tempo dulu itu begitu. Dan ingat, hasad itu ibarat kayu bakar Pak, yang menggerogoti kayu ini. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu nanti karena hasad ini, itu nanti terhapus, hilang dikit demi sedikit. Kita punya amal soleh, kita punya ibadah macam-macam, kalau hasad ini masih kita menghinggapi, ini akan otomatis ini pahala ini kemudian terkikis habis, macam kayu bakar yang terbakar, langsung meraman sampai entek, dan itu tidak disadari oleh banyak manusia. Karena itu ayo bersihkan hati ini dari sifat hasadmu. Kalau seandainya ada tetangga kita kok duwe rizki, diberikan rizki Allah yang melimpah ruah, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan rizki kepada saudara saya itu, mudah-mudahan itu bisa mengantarkan dia rajin ibadah. Cuman kata Rasulullah, oleh hasad hanya dalam dua hal saja. Panjenengan paham ini ku, la hasada illa fitnatain, kata Rasulullah, tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Dua hal apa? Man atahallahul Quran, orang yang diberikan kefahaman oleh Allah dalam hal Al-Quran, pinter ngaji, enak suarane, faham isinya, bisa mengamalkan isinya. Terhadap orang yang begitu panjenengan oleh hasad, tapi hasate api. Ya Allah ya Rabb, si itu ya Allah, tonggoku si itu ya Allah, Engkau takdirkan dia pandai membaca Al-Quran, bagus suaranya, faham isinya, bisa melaksanakan, mengamalkan isinya. Saya ingin kepada dia ya Allah macam dia, saya iri dengan dia ya Allah. Nih iri ngoten bu carane, ini iri yang diperbolehkan oleh agama. Sing nomor loro, man atahullahu malan, orang yang diberikan harta benda oleh Allah, sugih dia, tapi dia sangat dermawan, suka membantu fakir miskin, nolong janda-janda, membantu masjid musola, sangat dermawan dia, enggak dengan harta benda itu enggak iman dia. Maka terhadap orang begitu panjenengan boleh iri, tapi iri sing apik Pak. Ya Allah ya Rabb, si dia itu ya Allah kaya, luar biasa kaya, tapi sangat dermawan juga. Dia bantu siapapun ya Allah, saya ingin bisa macam dia ya Allah. Nih carane ngoten boleh Pak, boleh hasud sing isine niku wau, cuman dua hal niku wau. Mugi-mugi singkat ingkang kula sampaiaken niki manfaat kangge kula lan panjenengan sami. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.